Begitu pula anak-anak dan remaja putus sekolah dalam hal sekolah, kehidupan, dan kesehatannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelesaian biaya kuliah mereka, biaya hidup, biaya makan siang, serta beasiswa, hibah, bahkan biaya pengobatan penyakit fisik, separuhnya lagi, yang akan disumbangkan ke semua panti asuhan, rumah kesejahteraan dan lembaga kesejahteraan anak lainnya secara nasional. Ini akan digunakan untuk meningkatkan kehidupan dan pendidikan anak yatim di lembaga kesejahteraan. Semua dana akan terbuka untuk pengawasan, dan kami menyambut baik pengawasan semua orang. Ketika pernyataan ini dibuat, semua orang di antara hadirin sekali lagi gempar. Ini 10 tahun, 36 triliun dolar. Hanya menyumbangkan semuanya, uang tidak berarti apa-apa. Berapa banyak grup yang terdaftar dengan nilai pasar ratusan triliun dolar? Puluhan tahun keuntungan tidak dapat melakukan jumlah ini, tetapi pemilik pil peremajaan ini tidak sedikit pun tergerak. Selain itu, mereka semua adalah taipan papan atas dan tahu betul tentang amal. Bahkan jika Anda bermain amal, tidak ada hal seperti itu. Para taipan dunia, terutama di negara-negara kaya, tampaknya sangat tertarik pada amal, mendirikan berbagai yayasan amal dan kemudian menempatkan ratusan juta atau bahkan miliaran dolar ke dalamnya. Namun kenyataannya, sebagian besar dana amal semacam itu dibentuk untuk menghindari pajak. Para taipan ini menyumbangkan miliaran dolar untuk mendirikan yayasan, bahkan itu dikemas sebagai kepercayaan keluarga untuk menghindari hingga 50% dari pajak properti. Ini akan menjadi lebih banyak uang untuk anak dan cucu mereka. Dan menurut sistem, dana yayasan harus memiliki 5% dari dana untuk amal, sedangkan sisanya 95% pada dasarnya setara dengan amanah keluarga dan masih bebas pajak. Oleh karena itu, ketika orang kaya melakukan sedekah, hanya sedikit uang yang keluar dari perbuatan baik, lebih banyak uang dikemas dengan cara ini, dipisahkan untuk keluarga mereka sendiri. Banyak taipan juga berjanji untuk memberikan sumbangan total setelah kematian mereka, namun kebanyakan dari mereka justru menggunakan cara ini untuk mengubah kemasan kekayaannya dan terus mewariskannya kepada anak dan cucunya. Namun, pemilik Rejuvenation akan menyumbangkan seluruh 36 triliun dolar, dan juga menerima pengawasan dari seluruh masyarakat. Artinya, itu adalah sumbangan nyata, dan semuanya akan digunakan. Dan mereka tidak akan menyimpan 1 sen pun darinya. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Elnor yang terpaksa dan merasa tak berdaya, akhirnya menerima syarat Linda. Setelah dia membayar 80 triliun dolar tunai dengan air mata di matanya, ia menandatangani kesepakatan dengan pengelola lelang untuk pembayaran cicilan. Mulai semester kedua tahun ini, dia harus membayar 208 miliar dolar untuk pelelangan setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Saat debu mereda, Linda akhirnya mengumumkan di depan umum, mari kita ucapkan selamat kepada No. 016, yang berhasil memenangkan pil peremajaan terakhir malam ini. Elnor berdiri dengan semangat, siap melangkah ke atas panggung. Sementara penawar lainnya semuanya tampak sedikit kecewa. Segera setelah itu, Elnor diundang ke panggung oleh Linda. Setelah itu, staf menyerahkan pil peremajaan ke mulut Elnor. Pada saat ini, Elnor sudah gemetar karena kegembiraan. Dan penawar lain di atas panggung, satu persatu, menatapnya dengan penuh perhatian. Semua orang telah melihat efek 1/4 dari pil peremajaan malam ini, dan mereka juga telah melihat efek setengah dari pil peremajaan, tetapi hanya efek dari keseluruhan pil peremajaan ini yang belum terlihat. Semua orang ingin membuka mata mereka dan melihat betapa menakjubkannya seluruh pil peremajaan ini. Elnor sudah berusia 70-an, dan meskipun ia memiliki gelar Godfather of Fashion serta Godfather of Luxury, tahun-tahun yang lalu masih meninggalkan bekas yang dalam di wajahnya. Rambut coklat hitam aslinya sudah setengah putih,
wajah dan sekitar matanya tertutup rapat dengan kerutan yang dalam, dan rongga matanya mulai tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Pipinya mulai mengerut karena usia tua, jatuh dari 2 baris dekrit yang sangat jelas, tidak melebih-lebihkan, dan bahkan memiliki rasa anjing dalam permainan kucing dan tikus. Ini, ditambah dengan 2 perjalanannya melawan kanker, membuat seluruh pribadinya beberapa poin lebih lemah daripada rekan-rekannya. Namun, saat dia meminum pil peremajaan, keajaiban segera terjadi. Rambutnya yang semula putih layu, berangsur-angsur berubah menjadi hitam coklat berminyak, dan kerutan di wajahnya mulai menyatu dengan cepat, bahkan pipinya yang terkulai tampak terbebas dari efek gravitasi. Dan dengan cepat mendapatkan kembali kebulatan dan kilaunya. Baru saja itu adalah seorang lelaki tua berusia 70-an, tetapi sekarang dalam sekejap, itu telah menjadi pria yang kuat di usia 50-an. Ini langsung membuat iri banyak orang. Dan Elnor tidak bisa melihat dirinya sendiri saat ini, dia hanya merasa bahwa dia dengan cepat mendapatkan kembali vitalitas di seluruh tubuhnya. Perasaan ini seperti ketika Anda masih muda dan lelah untuk berolahraga seharian, ketika Anda tiba di rumah dan hampir lemas di tempat tidur, tiba-tiba Anda kembali ke pagi hari sebelum Anda keluar dalam keadaan energi yang luar biasa. Pengalaman ini sangat menakjubkan sehingga dia hampir meraung kegirangan. Juga pada saat inilah Elnor menangis. Malam ini benar-benar hari yang paling menyiksa dalam hidupnya untuknya. Dari awal penuh harapan hingga kemudian putus asa, berkali-kali menyalakan api harapan, dan berulang kali padam oleh keputusasaan. Bahkan pada tahap akhir, itu hampir hancur pikiran dengan jatah 36 triliun dolar. Pada saat ini, merasakan perubahan besar di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dan menangis. Karena dia merasa momen ini datang, dan itu benar-benar tidak mudah. Apalagi hasil akhir ini benar-benar terlalu mengejutkannya sendiri. Ketika dia datang, dia awalnya berpikir bahwa akan lebih baik jika pil peremajaan dapat meningkatkan kondisi fisiknya dan biarkan dia mengurangi risiko kekambuhan kanker sebanyak mungkin. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa kemanjuran pil itu akan sangat ajaib. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapi dirinya sendiri seolah berkata, padahal untuk pil ini, alokasi barangnya saja sudah menghabiskan biaya 36 triliun, tapi ini benar-benar hal paling berharga yang pernah kubeli dalam hidupku. Semua orang menyaksikan Elnor langsung menjadi hampir 20 tahun lebih muda, dan kecemburuan di hati mereka mencapai puncaknya. Inilah khasiat pil peremajaan yang sebenarnya. Sangat disayangkan bahwa orang lain tidak memiliki kesempatan untuk mengalaminya secara pribadi. Jika mereka ingin menunggu lelang berikutnya, mereka harus menunggu setidaknya sampai tahun depan. Kali ini, Linda mengatakan, terima kasih atas dukungan semua orang yang hadir. Lelang malam ini telah berakhir dengan penawaran semua lot. Mari kita ucapkan selamat kepada 5 penawar yang berhasil menawar pil peremajaan, dan juga berharap para penawar yang tidak berhasil tidak berkecil hati, karena jika tidak ada kecelakaan, tahun depan kami akan tetap mengadakan lelang pil peremajaan. Begitu kerumunan di ruangan itu memikirkan hal ini, banyak dari mereka menjadi lebih putus asa jauh di lubuk hati. Karena begitu efek pil peremajaan menyebar di kalangan kelas atas, lelang tahun depan pasti akan dibanjiri lebih banyak taipan papan atas. Saat itu, jika penyelenggara tidak menambah kuota, kemudian setengah dari 200 orang yang berpartisipasi dalam pelelangan malam ini, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadiri pelelangan tahun depan. Ketika banyak orang memikirkan level ini, suasana hati mereka langsung turun. Melihat wajah banyak orang yang penuh kesedihan, Linda menambahkan, selain itu, ada kabar baik lainnya untuk diberitahukan kepada semua orang. Mendengar bahwa ada kabar baik, semua orang melihat ke arah Linda,
mengharapkan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Linda kemudian berkata, kabar baiknya adalah lelang pil peremajaan bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan pil peremajaan. Kami berencana untuk berinvestasi dalam serangkaian proyek kesehatan kelas atas di Jakarta, dan teman-teman semua yang tertarik dengan pil peremajaan dipersilahkan untuk berpartisipasi aktif pada saat itu, dan pada saat itu, semua investor yang telah berpartisipasi dalam proyek kesehatan kelas atas, mereka akan memiliki hak tambahan untuk mendapatkan pil peremajaan. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangannya memanas. Beberapa orang tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan suara keras, Nona Suteja, apa yang harus kita lakukan untuk berpartisipasi dalam proyek ini? Linda tersenyum dan berkata, proyek ini belum resmi dijual ke publik, jadi masalah ini harus menunggu beberapa saat untuk semua orang, dan setelah detail kami yang relevan disempurnakan, kami akan memprioritaskan untuk memberitahu teman-teman yang hadir malam ini. Dan kemudian setiap orang juga akan memiliki hak yang relevan untuk mendaftar dan berlangganan berdasarkan prioritas. Mendengar berita ini, suasana hati orang banyak yang hilang langsung lega. Yang paling mereka takuti adalah terlalu sedikit pil peremajaan, dan jika hanya 2 dari mereka yang dilelang setiap tahun, harganya hanya akan semakin tinggi, dan jika mereka tidak mampu membelinya hari ini, mereka pasti tidak mampu membelinya tahun depan. Namun, karena penyelenggara juga akan menyediakan saluran lain untuk mendapatkannya, ini akan menjadi satu kesempatan lagi untuk semua orang. Linda berbicara saat ini, sekarang, silakan keluar dan kembali ke hotel. Para penawar yang berhasil membeli barang lain, silakan kembali ke kamar tunggu sebentar. Staf kami akan mengirimkan barang penawaran yang berhasil ke kamar Anda. Dan yang lain bisa kembali ke kamar dan bebas memutuskan untuk menginap. Tapi saya ingin mengingatkan semua orang jika Anda perlu memperbarui kamar Anda, mohon konfirmasi dengan meja depan sebelum pukul 10 besok. Setelah itu, Linda tersenyum tipis dan melanjutkan, terima kasih sekali lagi atas dukungannya malam ini, dan saya harap kita akan melihat Anda tahun depan. Terima kasih semua. Kerumunan berdiri dan bertepuk tangan, dan setelah melihat Linda keluar dari belakang panggung, semua orang meninggalkan tempat duduk mereka dan kembali ke kamar mereka. Beberapa dari mereka berencana untuk pergi malam ini, tetapi sebelum pergi, mereka juga harus kembali ke kamar untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Jika tidak, mengenakan pakaian seperti ini dengan angka, memberi mereka perasaan seolah-olah mereka adalah tahanan. Gimana ya kelanjutan cerita dari Tamarenza? Akankah Tamarenza akan membantu keluarga Fei untuk mendapat kekuasaan? Atau bahkan Tamarenza akan mendapatkan informasi lebih detail dari keluarga Fei mengenai keluarga Polen? Atau mungkin Tamarenza akan bertemu dengan keluarga Polen ya? Pasti Sobat Okebis penasaran kan dengan kelanjutan dari Tamarenza? Karena cerita Tamarenza belum usai, nantikan Tamarenza di season 2 ya. Pastinya dengan cerita Tamarenza yang lebih seru dan lebih menarik lagi ya Besti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.